Sepanjang bulan ini kita sudah baik di Megi berbicara tentang memiliki pikiran Kristus. Ini minggu terakhir di hari Minggu di ibadah raya. Ini minggu terakhir kita akan bicara tentang memiliki pikiran Kristus. Pertanyaannya, orang Manado bilang, so ada kan belum? Selalu ada. Ketika orang percaya Kristus, pikiran Kristus sudah ada di dia. Tetapi menjadi pertanyaannya, pikiran Kristus ini hanya dibutuhkan dalam situasi tertentu. Nanti kalau tidak dibutuhkan, pikiran dunia lagi. Dan itu kenyataan, betul? Bisa nggak pikir harga naik sambil pakai pikiran Kristus? Peperangan itu. Apalagi ibu-ibu tuh. Nah, ketika solar naik kemarin di Almahera tuh sampai 26.000 lebih. Pas telepon main tua, istriku bilang sudah jual tuh mobil. Terlihat di mana pikiran Kristus? Sirna. Sehingga di sini butuh penyerahan diri yang tidak hanya semenit 2 menit. Penyerahan diri yang total. Dan memang Tuhan tidak melarang pikiran manusia kita ada di hidup kita. Tuhan gak larang. Orang dia yang buat pikiran kok. Amin. Tetapi sepanjang bulan ini kita dibuat mengerti tentang apa itu pikiran Kristus. Nah, puji Tuhan, jujur saya jarang sekali berkhotbah dengan slide. Tapi istriku bilang, mesti ada slide di gereja kami katanya. Dia belum. Ya sudah, saya buat slide. Dan cuma 4 lembar, jadi gak banyak. 4 lembar ini kalau 1 lembar 20 menit, 80 menit saja. Tidak demikian. Baik, puji Tuhan, saya mengucap syukur. Saya bertiba juga kemarin dari Malang Buana sedikit. Dan puji Tuhan, saya sempat khotbahkan ini di Bitung bagian, di salah satu jemaat gereja yang lagi goyang. Dan akhirnya air mata tumpah semua. Kadang-kadang orang melayani di gereja itu dia pikir dia punya nenek moyang, punya gereja begitu. Ini istilah Manado tuh. Dia pikir dia punya nenek moyang, punya gereja begitu. Jadi suka-suka dia gak bisa. Iya, masalah kecil tapi menjadi besar dan terkesan tuh gembala mau ditendang begitu. Saudara lihat, kalau gembala saja ditendang, bagaimana Yesus? Haleluya. Tapi di sini tidak, amin. Yang coba-coba. Baik, tolong dibuka slide-nya. Dan ternyata hari ini hari spesial juga karena ada hari jadinya Ibu Gembala. Dan dia bilang, Pak James mesti pulang ya. Kalau nggak pulang saya nyusul nanti Pak James. Ya, bercanda sedikit. Oke, buka sampai selesai. Nah, di belakang sudah jelas. Ya, rada ganteng juga, tapi inilah yang bisa saya hasilkan. Orang sudah AI kan, saya masih ya biasa lah. Oke, perhatikan ayat ini dari Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Tolong buka Alkitab. Tapi kalau nggak buka udah ada kok. Yuk kita baca sama-sama bagian atasnya, 34. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Asik ini. Ketika saya coba periksa surat-surat Paulus dari Roma, Korintus, terus Galatia, Efesus, Filipi, semua pesan-pesan tentang kesatuan jemaat itu diringankan. Semua suratnya supaya jemaat sehati, sepikir, bersatu dalam kasih Kristus. Saya belajar berpikir kenapa
Latar belakang saudara Rasul ini, dia tadinya pemberontak. Ini yang mesti kita pahami dulu. Dia gak suka dengan kekristenan. Tapi yang membuat dia bertobat, yang membuat dia berjumpa dengan Tuhan di Damsyik, apa itu? Kesatuan jemaat. Yang tekun berdoa. Dia heran, kok ini dianiaya Stefanus mati, kok masih saja beritakan nama Yesus, ada apa ini? Sehingga ketika dia berjumpa dengan Tuhan di Damsyik, gambaran ini menjadi pola hidupnya. Sehingga kepada jemaat di Roma dia ingatkan, sehati sepikir. Ya, jemaat di Korintus diingatkan juga, sehati sepikir. Tidak boleh ada perpecahan. Karena dia tahu, ketika jemaat terpecah, doanya luntur. Amin. Ketika jemaat terpecah-pecah, doanya tidak berkenan. Dan iblis paling suka ini, dia menyerang orang-orang tertentu. Terjadi di Filipi. Akhirnya penjara. Tapi justru lewat penjara itulah kekristenan mulai bertumbuh. Dan jemaat Filipi merupakan jemaat yang pertama kali dibentuk di daratan Eropa. Dan ini diakibatkan oleh penjara tadi. Dia beritakan firman, perempuan tenun bertobat. Bos-bosnya nggak rela karena tidak ada penghasilan. Diseret masuk penjara. Dalam penjara nggak mengeluh. Lihat orang yang berpikiran Kristus seperti itu. Tidak saling menyalahkan. Ya, dia nggak bilang Silas nggak bilang itu sih gara-gara lu pakai penglihatan segala. No, penjara. Makan tuh penjara. Nggak ada tuh perbantahan. Ya, jadi ketika apa yang dia tulis itu, dia memberikan juga contoh teladan. Jadi tidak sekedar cuma tulis, tapi dia mengalami bagaimana seseorang memiliki pikiran Kristus dalam kehidupan bersama. Makanya kepada jemaat Filipi dia ingatkan, hendaklah kamu dalam hidupmu apa? Bersama. Dan hidup bersama ini yang rentan terhadap perpecahan. Hidup bersama ini rentan terhadap gesekan. Hidup bersama ini rentan terhadap percecokan, iri hati, kesombongan, dan lain-lain. Banyak dalam tulisannya itu muncul. Dan saya percaya hal-hal tersebut tidak pernah berakhir sampai hari ini. Dan puji Tuhan, Tuhan menaruh tema ini di hati Pak Gembala untuk kita sama-sama renungkan. Dalam hidup bersama, kita ini makhluk sosial, gak bisa hidup sendiri. Seandainya kita gak rela hidup sendiri, kita ke hutan, diketawain monyet-monyet di sana, ngapain lo di sini? Gak bisa kita hidup bersama, dari keluarga, gereja kecil kita, keluarga, sampai kepada jemaat. Kita hidup dalam sebuah kebersamaan. Dan dalam hidup kebersamaan ini, kalau kita tidak berhati-hati, masalah muncul. Ya toh, pertentangan muncul, perselisihan muncul. Kalau nggak ada orang, masa kita masalah sendiri, kan tidak juga. Tapi justru dalam kebersamaan, ya toh, Ambon tampil dengan sikap Ambonnya, betul? Manado tampil dengan sikap Manadonya. Orang Cina hadir dengan sikap Cinanya. Nah, sehingga kalau dalam kebersamaan kita tidak memiliki pikiran Kristus, waktu persoalan muncul, bom waktu terjadi, meledak itu. Dan saya alami ini dalam pelayanan. Saya alami langsung. Ketika saya tegur orang di presiden worship, gak kasih naik dia di mimbar. Besok hari Minggu ngamuk sama saya. Belum tahu yang saya batak. Wih, langsung tunjukin muka saya gitu, terus bilang tenang. Orangnya kecil saja, kalau saya tampar jatuh. Lalu muncul lagi si Cina bilang, belum tahu ya saya Cina, dia karateka, wanita dua-dua. Sudah lihat, melayani Tuhan. Sehingga kita mesti berhati-hati dengan kehidupan ini. Amin. Sejalan dengan umur yang terus bertambah, ya Tuhan kehendaki cuma satu perubahan. Kita boleh punya jam terbang hebat dalam pelayanan dan bertambah perubahan nol.
Ini saya berkhotbah buat diri saya sendiri dan yang di pojok sana yang selalu koreksi saya. Ya, orangnya kecil tapi tajam. Nanti sore dia akan khotbah. Mestinya ada panggilan khotbah sore hari. Dia suruh batalkan dulu, ganti orang supaya saya hadir dalam khotbah dia. Dan tadi ada diskusi di mobil, kami banyak diskusi juga untuk agar apa yang kami khotbahkan hari mimbar tidak sekedar keluar dari mulut, tapi kami belajar, kami berdoa belajar untuk menghidupi waktu itu. Amin. Dan puji Tuhan, gak gampang saudara Amon ketemu Cik Tina. Ya, saya punya latar belakang, dia punya latar belakang. Tapi ketika pikiran Kristus menguasai kita, pergesekan tadi membuat kita terus naik level. Naik level. Puji Tuhan. Jadi hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, ini pesan penting. Di ayat 5. Jadi hidup bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa sih maksudnya? Di gambar di slide di depan ada pikiran Kristus, lalu ada pikiran manusia. Akan di mana itu? Di diri kita semua, dua-dua pikiran itu. Sehingga suka tidak suka terjadi peperangan batin. Paulus bilang, aku ingin yang baik, yang jahat selalu muncul. Paulus saja mengakui. Tapi di ujung dari surat itu dia berkata, tetapi syukur kepada Allah. Artinya, untuk menang terhadap sebuah peperangan di pikiran, antara pikiran manusia dan pikiran Kristus, perlu perjuangan. Dan perjuangan itu dia di sini. Ini pintu gerbang ini. Ini areal peperangan. Ya toh? Bayangkan tidur, ya mungkin tidur saja nggak pikiran, tapi kalau pikiran juga nggak tidur. Ya toh? Apalagi kalau tanggal jatuh tempo utang di muka. Iya kan? Penagih sudah siap-siap mau datang. Akhirnya saya temukan obat tidur terus. Iya, saya punya seorang teman yang ya tadinya kaya raya, tapi karena ya boleh dikatakan bisnisnya gagal. Apa kabar Pak? Ya ini Pak sudah minum obat tidur sampai overdosis tapi nggak tidur. Ya toh, kenapa? Karena mikir mesti bayar itu, kali awalnya ratusan, mesti bayar ABC dan segala macam. Masuk aja, masuk. Tapi saudara lihat terjadi peperangan untuk memiliki pikiran Kristus dan pikiran manusia kita. Dan ini realita. Boleh tidur di gereja tapi belum tentu dikuasai pikiran Kristus. Amin. Belum tentu. Lihat ini. Jadi terjadi peperangan di dalam batin kita setiap hari. Dan di dalam peperangan ini kita mesti menang. Nah, bagaimana kita menang? Nanti kita akan lihat. Bagaimana kita menang, Alkitab memberikan solusi. Alkitab memberikan jalan keluar. Jangan cari jauh-jauh. Cari di firman. Amin. Dan kita akan menemukan kekuatan untuk di dalam peperangan antara pikiran manusia dan pikiran Kristus. Waktu peperangan terjadi, kita akan berdiri menjadi pemenang. Makanya di Roma 8 Kristus, firman Tuhan Roma kepada surat Paulus kepada jemaat Tuhan di Roma, jika Allah di pihakku, orang aku bilang saya ada lawan, gak ada yang bisa lawan. Jika Allah di pihak, pertanyaannya Allah di pihak kita kah atau siapa? Allah di pihak kita artinya Allah menyertai kita, menjaga, melindungi kita. Allah menjadi pembela dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Ya, jadi terjadi peperangan dalam hidup bersama kita. Jadi surat ini ditulis supaya jemaat Tuhan menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Supaya apa? Beda-beda latar belakang, beda-beda suku mungkin. Waktu terjadi perselisihan, waktu menghadapi tantangan, tidak gampang terpecah-pecah. Kenapa? Karena kalau di hatimu ada pikiran Kristus, di hatiku ada pikiran Kristus, ada perasaan Kristus, maka indikasi untuk perpecahan makin tipis. Tapi kalau itu tidak ada, apalagi kalau dalam rapat.
Kemarin rapat sinode, sidang sinode di Jogja dari gereja kami, Kabar Baik Indonesia. Saya sebutannya di mimbar. Ternyata boleh punya level hamba Tuhan, doktor dan segala macam, tapi tidak menjamin dia memiliki pikiran Kristus. Dan saya sempat tegang di situ. Sudah lihat keputusan kita, bukan karena jabatan, bukan karena panggilan apa, tidak, keputusan kita. Baik dia pelayan Tuhan, dia jemaat biasa. Keputusan kita untuk memiliki hati dan pikiran Kristus. Oke, slide yang kedua. Jadi terjadi peperangan. Dan peperangan itu tergantung kita, bukan tergantung siapa-siapa. Kristus sudah memberikan kunci kemenangan kepada kita. Amin. Tapi tergantung kita, yang muncul sebagai pemenang atau kita ditaklukkan atau dikalahkan. Karena hari-hari ini area peperangan itu makin hari makin berkecamuk dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, saudara lihat apa sih yang menjadi harapan Paulus? Bisa baca nggak? Oke. Lihat ayat 1. Ada ya? Bisa baca jemaat? Iya. Saya bacakan untuk kita. Jadi karena dalam Kristus ada apa? Kasih. Ada penghiburan kasih. Ada apa juga? Ada persekutuan roh. Ada kasih mesra dan belas kasihan. Terjemahan lama bilang begini. Jikalau di dalam Kristus ada nasihat, dipakai kata jika. King James juga pakai kata jika. Saudara, di balik kata jika ini ada apa sih yang mesti kita renungkan dan pikirkan? Terjemahan tahun 50 bahasa Indonesia, jikalau di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih dan kasih mesra dan lain-lain. Sempurnakan sukacitaku dengan ini. Jadi dia mau bilang begini, jika di dalam Kristus itu ada segala-galanya, buat aku dong sukacita. Karena ini jemaat bertumbuh akibat dari pelayanan dia. Dan hamba Tuhan yang satu ini punya kepedulian atas jemaat-jemaat yang dia alami, yang dia layani, sangat hebat, sangat kuat, sangat luar biasa. Dia bilang walaupun kita jauh dari mata tapi dekat di hati. Dia utus orang-orang untuk melayani jiwa-jiwa tadi. Jadi harapan dia supaya apa yang sudah dia sampaikan kepada jemaat, itu jemaat membuktikan bahwa apa yang mereka terima dari Kristus, mereka menghidupinya. Jika di dalam Kristus ada nasihat, penghiburan kasih, ada segala-galanya, ya hidup rukun supaya aku tuh sukacita. Sudah lihat, ini Bapak rohani yang sangat luar biasa. Karena dia mengerti, dia sadar, Paulus mengerti bahwa kalau tidak ada kesatuan di dalam tubuh jemaat ini hancur. Memang kalau baca pasal 1 mereka menghadapi pemberitaan Injil yang juga menyesatkan. Ada orang yang memberitakan Injil untuk maksud baik, tapi ada juga yang memberitakan Injil dengan maksud yang jahat. Apa upayanya? Supaya Paulus makin menderita dalam penjara. Sehingga dia ingatkan jemaat supaya apa yang saya pernah sampaikan, jikalau dalam Kristus ada segala sesuatu, bagaimana kamu bertumbuh hari ini? Amin. Jadi begini, sebagai orang percaya kita bertanggung jawab kalau kita berkata kita dalam Kristus. Buktinya mana? Itu aja. Dengan kata lain, semua yang kita terima dari mimbar, semua yang kita terima dari firman, tidak sekedar membuat kita makin pandai berteologi, tapi itu yang harus menghidupi kehidupan kita. Jadi harapan dia supaya pelayanan dia tadi, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Sukacita siapa? Sukacita Paulus tadi.
Jadi terkesan ada semacam rintihan di hati. Dia enggak rela jemaat yang dia layani terpecah-pecah. Dia enggak rela jemaat yang berantakan. Buktikan dong bahwa kamu dalam Kristus, supaya aku yang selama ini melayani engkau, aku bersuka cita. Dan sukacitanya bukan karena jemaatnya banyak perpuluhan kita. Paulus bersuka cita dalam banyak surat ketika dia melihat jemaat bertumbuh. Luar biasa ya? Amin. Luar biasa. Jadi kita sama-sama tanggung jawab. Tim pengembalaan di tempat ini yang Tuhan percayakan dan jemaat yang dilayani, kita sama-sama punya tanggung jawab. Amin. Tim penata layanan mempersiapkan yang terbaik untuk melayani jemaat. Jemaat juga tidak hanya kau datang dan pergi sesuka hatimu. Ada amin. Apa yang diterima membuat dirimu bertumbuh. Terlebih lagi para pelayan, supaya apa? Kita bertumbuh sama-sama. Sehingga waktu berdoa, doa sehati. Waktu memuji sehati. Amin. Waktu menghadapi tantangan tidak terpecah-pecah atau tercerai-berai, tapi semua bersatu dalam kasih Kristus. Sehebat apapun tantangan itu. Amin. Jadi sempurnakan sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu apa? Sehati sepikir. Jadi sukacita kalau jemaat itu apa? Sehati sepikir. Sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan lengkap. Makanya kan gereja Filipi gagal tuh kan. Sekarang kan tinggal apa? Tinggal fondasi. Gak ada lagi tuh gereja Filipi. Dan jauh-jauh hari Paulus sudah pesankan itu. Dan ini harus menjadi patron gereja Tuhan hari ini. Sehati sepikir. Saya mau tanya dari mimbar ini, gereja mana yang tidak bertikai? Tolong tunjukin saya. Coba, dalam luar negeri, Belanda, Amerika, Australia, gereja mana yang gak bertikai? Semua bertikai. Kenapa izinkan itu? Untuk membuktikan sejauh mana gereja bertumbuh atas kebenaran firman Allah. Ini penting. Jadi pertikaian itu di 1 Korintus 10 memang Tuhan izinkan supaya ada penguncian terjadi di sana. Haleluya. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa. Dan satu apa? Satu tujuan. Satu semua. Sehingga kalau tidak memiliki pikiran Kristus, gak mungkin punya. Ambon punya latar belakang, Batak punya latar belakang, Manado punya latar belakang, Chinese punya latar belakang. Untuk dipersatukan gak mungkin. Tetapi ketika pikiran Kristus menguasai kita, maka segala sesuatu menjadi mungkin. Kita punya latar belakang. Dan itu membentuk karakter kita loh. Membentuk sifat kita. Dan puji Tuhan ada firman dan Roh Kudus yang terus merubah kita dari hari ke hari. Amin. Makanya Paulus bilang di Galatia pasal 2, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Jadi Paulus yang baru itu Kristus yang makin bertumbuh. Buah-buah kebenaran makin dirasakan oleh banyak orang di sekitar kehidupannya. Dan orang kaget kan dengan pelayanannya. Hendaklah kamu saat sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Lengkap itu. Sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa. Dalam jiwa dan pikiran perasaan kehendak. Satu apa lagi? Tujuan. Jadi gak melangkah sendiri. Ada satu tujuan. Tujuannya apa? Kemuliaan Tuhan. Nah, dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Memang jujur ketika saya coba teliti ayat ini, ada kepentingan sendiri, ada kepentingan bersama. Dan itu gak bisa dipungkiri. Yang Tuhan mau minta hikmat Roh Kudus supaya kita dapat memilah dengan baik. Jangan dicampur aduk. Ketika ada kepentingan bersama, maka kepentingan pribadi harus bisa ditenggelamkan. Gampang gak susah? Susah. Enak aja. Memang dia siapa? Enak aja, anak kemarin kok. Gak punya pengalaman dalam pelayanan. Kan ocehan-ocehan seperti ini sekali muncul dan kita
Kita melakukan apa? Mempertahankan harga diri kita supaya orang menghormati. Satu tujuan dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Boleh nggak? Kepentingan sendiri boleh banget. Tapi semua kepentingan sendiri tadi memberikan sumbangan yang positif bagi kepentingan bersama. Amin. Jadi bukan cuma untuk menyenangkan ego kita. Lalu apalagi dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Kita baca yang berikut, sebaliknya. Jangan, masih tetap dulu. 34 sebaliknya, 34. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari bacanya gampang ya. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati. Kita bahas rendah hati. Gampang ke susah di rendah hati? Saya menemukan beberapa hal yang mendesak saudara dan saya harus rendah hati. Yang pertama apa? Saya hidup bukan karena saya, Dia. Apa yang mau disombongkan? Betul? Prestasi nol, gak ada apa-apa. Kekayaan nol, semua karena Dia. Sehingga kesadaran ini menolong kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sesama. Apa sih pengertiannya yang sederhana? Rendah hati itu artinya tidak hanya hidup pikir diri sendiri. Kalau saya ngomong ini kira-kira si A tersinggung gak ya? Halo? Amin. Kalau saya ngomong ini istriku tersinggung gak? Kalau saya ngomong ini suamiku tersinggung gak? Jadi belajar. Sebelum kita melakukan tindakan sesuatu, kita olah dulu di sini. Makanya perlu pikiran Kristus tadi. Diolah dulu baru bertindak. Kadang-kadang bertindak dulu baru diolah. Telat konflik terjadi baru mulai cari kiri cari kanan. Dan itulah kemanusiaan kita. Tapi sejalan dengan waktu yang Tuhan terus anugerahkan dalam hidup saudara dan saya, dalam kehidupan kita, ya mestinya kita makin hari makin bijaksana di hadapan Tuhan. Jadi memang gak gampang. Tapi kesadaran bahwa saya ada karena Tuhan. Sehingga umur, latar belakang jam terbang pelayanan, kekayaan, nama besar tidak mempengaruhi saya untuk belajar menghargai orang lain. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih apa? Walaupun dia tukang cuci WC, tapi cara pandang saya terhadap dia berbeda. Profesinya membuat kita berbeda, tapi dia ciptaan Tuhan yang patut saya hormati. Amin. Maksudnya apa? Supaya terjadi kerukunan di antara kita. Ada keterbukaan satu dengan yang lain. Kadang-kadang kan orang kecil takut terbuka kan. Pembantu misalnya takut terbuka dengan tuannya. Gitu. Tapi kadang-kadang pembantu dikasih hati melunjak juga. Tapi nggak ada di sini. Di sana sini, amin. Jadi hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi sadar bahwa semua yang kumiliki itu dari Tuhan. Termasuk nafasku hari ini itu dari Tuhan. Amin. Memang gak gampang. Kenapa? Karena kita punya latar belakang. Jadi semua latar belakang tadi itu harus ditenggelamkan sehari lepas sehari. Ya toh? Waktu naik sepeda, shalom, shalom. Pindah naik kijang, udah mulai beda lagi. Terus pindah naik Mercedes, udah mulai beda lagi. Pindah naik jet pribadi, mulai beda lagi.
Saudara, segala sesuatu bisa membuat kita berbeda. Tapi sepanjang ada hati dan pikiran Kristus, perubahan materi tetap membuat kita rendah hati. Amin. Haleluya. Kok diam semua? Gak enak ya. Oke. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama. Maksudnya apa? Untuk memperkecil konflik. Amin. Kadang-kadang kita cuma persoalan setitik, jadi kita makin memperlebar. Apa di belakang harga diri? Ego kita. Mari kita belajar. Saudara dan saya termasuk saya. Ya, saya orang itu yang paling cepat. Kemarin di sidang tuh, di kawan-kawan maunya Pak Andreas. Oh, saya langsung buat keputusan di situ. Ada tamu. Ya, kan ada hal-hal. Jadi kan kadang-kadang kita cuma punya level jabatan pendeta, tapi sikapnya tidak menunjukkan bahwa kita tuh hamba Tuhan. Pendeta hamba Tuhan beda loh. Pendeta jabatan gereja, hamba Tuhan tuh jabatan rohani. Betul? Hamba tuh jomos, dulos. Bahasa Alkitabnya dulos tuh gesek kakinya Tuhan. Apa yang mau disombongkan? Amin. Kadang-kadang kalau dalam pelayanan tuh saya suka bilang buat jemaah udah gak usah macam-macam. Saya biasa juga. Memang ada sekelompok orang diundang mesti bisnis kelas, hotel bintang 5 masih ada sampai hari ini. Dan kadang-kadang kita malu hati sama Rasul Paulus. Jadi kerendahan hati itu bukan sekedar dilombakan, harus diperbuat. Amin. Semua dari Tuhan. Dan yang kedua, segala sesuatu yang terjadi dia izinkan. Kan Tuhan bilang tidak ada seutas rambut jatuh kalau Tuhan tidak izinkan. Betul. Ketika orang menyakiti kita, memang gak gampang untuk rendah hati. Tapi percayalah bahwa Tuhan izinkan itu untuk menguji sejauh mana kita memiliki kerendahan hati dalam hidup ini. Amin. Kita kadang-kadang suka berapi-api, yang adalah latar belakang tadi. Tapi sejalan dengan usia yang Tuhan terus tambahkan, mari kita makin hari makin dewasa. Bukan saja secara umur, amin, tapi juga dewasa secara sifat dan karakter Kristus. Kuncinya apa? Miliki pikiran Kristus. Next. Apa ini? Ya, tolong bantu saya. Oh, masih ada ayatnya. Kita baca sama-sama. Yesaya 19 dulu. Dari kata lihat. Ada di sini? Ya, 3-4. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Lihat kerinduan. Tuhan mau agar saudara dan saya, kita semua ini surat ditujukan ke Israel. Ketika keluar dari Mesir, salah satu hal yang membuat mereka ini berputar-putar di padang gurun karena sudah keluar dari Mesir, tetapi pola pikir Mesir masih menguasai mereka. Dan inilah peperangan buat saudara dan saya. Kadang-kadang sudah jadi Kristen, tetapi pola pikir lama masih menguasai kehidupan kita. Nah, Tuhan bilang melalui Yesaya, lihat. Bahasa Ibraninya itu pengertiannya begini, sadar, insaf, mengertilah. Aku Tuhan membuat yang baru pada dirimu. Tuhan pakai Yesaya sampaikan. Jadi, dari pihak Tuhan, Tuhan mau baharui pikiran kita setiap hari. Makanya di Rekaman 3:20 dan seterusnya, rahmat Tuhan itu selalu apa? Itu maksudnya supaya rahmat yang baru tadi tidak hanya memberikan kita wawasan untuk hidup hari ini, tapi hati dan pikiran juga terus dibaharui. Makanya dia kasih rahmat yang baru, bukan yang basi. Perhatikan ini. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, sudah ada, sudah tersedia.
Belumkah kamu mengetahuinya? Kesadaran. Poin ini pun kembali firman bertanya kepada kita, aku mau buat pembaruan. Sadar nggak? Tahu nggak? Tapi saya percaya lewat tema ini kita semakin mengerti. Ini kunci penting loh. Karena pikiran itu menggerakkan segala sesuatu. Amin. Coba kalau nggak punya pikiran, datangnya ke gereja. Enggak. Pikiran menggerakkan segala sesuatu. Sehingga perlu dikontrol. Nggak bisa tidak. Oke. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya. Aku hendak membuat jalan di padang gurun. Banyak orang mengartikan firman ini padang gurun masalah problem ekonomi Tuhan. Ini padang gurun kita. Liar. Dan pikiran manusia kita tuh liar. Coba duduk di sini bisa pikir di rumah nggak? Sampai bisa cegah? Nggak ada. Pikir di sini, duduk di sini pikir pornografi bisa nggak? Bisa. Siapa bisa cegah? Nggak bisa. Liar. Tapi Tuhan bilang pagi ini, aku akan buat jalan di sana. Aku akan taruh ketetapan di sana. Aku akan taruh jalur yang terbaik di sana. Tuhan berkata, aku akan membuat jalan di padang gurun. Artinya, di pola pikir kita ada ketetapan-ketetapan ilahi yang bersumber dari sorga. Sehingga pikiran yang liar bagikan padang gurun tadi tidak membuat kita tersesat di padang gurun. Karena ada jalan. Analoginya begini. Ketika zaman Alkitab ditulis bahkan sebelum, saya pernah terangkan ini di Megi. Orang di padang gurun belum ada kompas. Jadi ketika menuju satu desa, pemimpinnya itu jalan di depan. Lalu para pengikutnya tuh ada jarak beberapa meter di belakang. Maksudnya apa? Pemimpin ini dia udah hafal jalan. Dia udah mengerti tapak jalan, tapi sering juga tersesat. Orang di belakang harus mengikuti tapak kaki dari orang berjalan di depan. Nah, karena di padang gurun sana itu anginnya luar biasa kencang, sehingga untuk ikut tapak kaki orang depan itu mujizat. Karena sekian menit angin menerbangkan abu dan jalan itu tertutup lagi, tapak tadi tertutup lagi, dan orang di belakang akan tersesat. Dengan kata lain, untuk buat jalan di padang gurun gak mungkin. Tapi Tuhan bilang pagi ini, aku akan buat jalan di sana. Amin. Makanya tema Paulus pakai ini, miliki pikiran Kristus. Firman. Kalau ada firman, pikiran kita tidak menyesatkan kita. Kalau ada firman, pikiran kita tidak menyakiti orang lain. Kalau ada firman, pikiran kita akan memberikan sumbangsi dalam setiap gerakan pelayanan dimanapun kita berada dan melayani. Bukan jadi pengacau. Amin. Kita jadi berkat dimanapun kita berada. Kenapa? Karena pola pikir kita sekalipun berbeda, karena ada jalan dan jalan itu dari Tuhan, maka waktu terjadi pertikaian atau perselisihan, jalan Tuhan tetap menjadi yang utama. Dan dari sana kita keluar menemukan sebuah solusi untuk setiap masalah yang kita hadapi. Jadi Tuhan akan buat jalan di padang gurun. Yang kedua apa? Sungai-sungai di padang belantara. Di padang belantara itu gak ada sungai, yang ada cuma apa? Onak dan duri. Tapi Tuhan bilang aku akan buat sungai di sana. Bicara tentang apa? Hati kita. Makanya lagu tadi kan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Jadi Tuhan akan buat jalan di pikiran kita dan sungai. Makanya Paulus pakai di Filipi pasal 2 tadi. Coba kita baca ayat yang kelima tadi.
Di pangkal kita di situ aja, boleh bantu saya. Sudah? Udah. Ya. Sama-sama kita baca 3-4. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama apa? Menaruh pikiran dan pikiran itu di sini, perasaan di mana? Nah, hati dan pikiran. Coba kita lihat pasal pasal 4. Filipi pasal 4. Masih dalam suratnya kepada jemaat Filipi. Ayat 6. Ayat 6, 3-4. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan yang ucapan syukur. 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara apa? Hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itu pintu gerbang terjadinya konflik dan masalah hati dan pikiran. Kita pikir turun di hati. Dari hati, dari pikiran muncul tindakan, dan seringkali membuat kita konflik. Maka Tuhan bilang, Paulus bilang dalam suratnya, dalam hidupmu bersama. Haleluya. Kembali ke slide yang tadi. Slide yang tadi. Jadi hati dan pikiran, aku akan buat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Haleluya. Kita lihat perubahan. Sekarang ayat 20. Ya, kita baca dari binatang hutan 34. 34. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihan. Terjadi apa? Perubahan. Waktu hati dan pikiran kita ada hati dan pikiran Kristus, pikiran dan perasaan Kristus, maka yang terjadi apa? Perubahan. Lihat itu. Binatang hutan akan memuliakan aku. Mana mungkin binatang hutan memuliakan aku? Tapi ketika mereka mengalami perubahan hati dan pikiran, ini gambaran, kiasan binatang hutan. Artinya orang yang tadinya liar, yang tadinya emosian, yang tadi ngamuk, marah, perilaku yang tidak baik, ketika hati pikiran dikuasai, maka itu kunci perubahan. Ada amin? Amin. Makanya saya pakai di situ perubahan. Serigala dan burung unta ini buah semua loh saudara. Tapi ketika Tuhan membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara, maka binatang hutan, serigala akan memuliakan Tuhan. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Tujuannya apa? Ayat terakhir kita lihat dari umat 34. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Jadi lewat perubahan tadi, hati dan pikiran yang terus berubah. Tujuannya apa? Bukan untuk gagah-gagahan. Amin. Untuk memperlihatkan kepada dunia ini loh Kristus yang merubah kehidupan saya. Sehingga kalau kesadaran itu ada, waktu perubahan itu terjadi, kita tetap rendah hati. Amin. Beberapa teman hamba Tuhan yang hari ini terkenal dulu sama-sama kere dengan saya nggak usah bilang namanya. Terakhir saya undang, Vic, berapa orang yang hadir di ibadah itu, Vic? Nah, saya sebut, siapa yang pernah berkhotbah di situ, Vic? Saya sebut, jalan yang macet nggak, Vic? Orangnya masih ada sampai sekarang. Sudah lihat, prestasi bisa membuat kita berubah. Tapi Tuhan bilang pagi ini, aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jadi mestinya sejalan dengan umur yang bertambah, perubahan demi perubahan terus terjadi dalam hidup kita. Sebagai istri, sebagai suami, anak-anak, dalam hubungan kita dengan orang tua dan anak-anak dan orang tua, Tuhan rindukan perubahan itu terus terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Yang terakhir, apa yang kita perlukan untuk memiliki hati dan pikiran Kristus? Kita baca Roma 8, 5 dan 6 dulu. 34. Sebab mereka yang hidup menurut daging menginginkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh menginginkan hal-hal yang dari roh.
Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Pertama, izinkan hidup ini dipimpin oleh Roh Kudus. Tanpa itu kita tidak akan pernah memiliki pikiran Kristus. Gak bisa. Jadi persekutuan kita, penyerahan diri kita kepada tuntunan Roh Kudus itu menjamin kita bertindak. Semakin berserah, maka pikiran Kristus makin menguasai kita. Bukan berarti pikiran manusia tersingkir, tidak. Tapi pikiran kemanusiaan kita akan terus difilter oleh pikiran Kristus. Disaring dan terus disaring supaya yang muncul yang dari Kristus, bukan yang dari kita. Amin. Lihat, yang kedua firman. Yang pertama Roh Kudus. Kita tak bisa pisahkan diri dari Roh Kudus. Dia ada. Beri hidup kita dipimpin oleh Dia. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Keputusan ada dalam tangan siapa? Tangan saudara dan saya. Amin. Buat pilihan yang terbaik. Yang kedua, setelah Roh Kudus, Ibrani 4:12, sama-sama kita baca. Firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang dan bermata dua panah. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sangat membedakan pertimbangan dan jadi kalau ada Roh Kudus harus ada firman. Gak bisa cuma ngeroh, harus ada firman supaya firman membuat kendali dalam hidup kita. Kalau punya firman tanpa Roh Kudus, kita pun tidak akan mampu melakukan firman. Dan firman dan Roh Kudus, saya suka katakan dari mimbar, ibarat dua sayap burung Raja Wali. Burung tidak bisa terbang dengan satu sayap, harus dua sayap. Firman dan Roh Kudus itu kebutuhan kita tiap hari. Kita bangkit berdiri.